pengejaran unit Brio. Ternyata yang bawa mobil memiliki senjata SNP dan kita ditodong SNP. Tuh guys, tangan kita berdarah. Kita ditodong pistol ya, SNP, pengejaran unit Brio yang sudah dipindah tangankan ya sama oknum. Pengharapan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya, dikeroyok pasti akan mencari, akan bela diri, ya kan? Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah ini mungkin digunakan ada senjata api, ya. Dan itu kan senjata apinya kan bukan, itu kan dibawa, ya kan ya, gitu. Nah mungkin sementara itu ya untuk evaluasi nanti kita akan evaluasi ya, sebentuk bagaimana ke depan ini untuk penggunaan senjata api. Pemirsa, saat ini kami sudah berada di kediaman almarhum Ilyas Abdurrahman, pemilik rental mobil yang meninggal dunia pada waktu 2 Januari 2025, tepatnya di kawasan Kabupaten Tangerang. Dan kami juga sudah membuat janji temu bersama dengan anak dari almarhum Ilyas, yakni Agam dan juga Rizky, untuk mengetahui kisah sesungguhnya yang terjadi pada saat peristiwa pengejaran sampai pada penembakan yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2025. Mari kita temukan fakta-faktanya. Sebelumnya kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas peristiwa tragis yang menimpa ayahanda, tentu saja. Apa yang terjadi Mas pada saat itu? Jadi pada tanggal 1 jam 22.30 saya mengecek GPS. Nah, waktu saya cek, kok nih mobil GPS-nya mati 2, sedangkan yang 1 jalan. Lalu ayah menyuruh untuk mengumpulkan tim yang kerja di kami untuk berangkat ke sana. Nah, berapa orang pada saat itu? Pada saat itu 7 orang. Kita 7 orang ke sana, sekitar jam setengah 12 malam untuk mengejar mobil tersebut. Kemudian ketemulah mobil tersebut di Saketi Pandeglang. Saat di Saketi Pandeglang dia jadi dari 2 arah. Di 2 arah jadi 1. Dia dari arah Malimping, saya dari arah Kota Pandeglang. Ketemulah di jalan 1 arah tersebut. Lalu ayah saya memportal mobil tersebut dan turun kami semua untuk menanyakan mobil ini dari mana, kata ayah saya. Lalu dari dalam mobil bilang, kamu ini sindikat ya? Itu posisinya di mana Mas pada saat itu, ayah Mas Agam? Di samping mobil tersebut, di pintu depan, di pintu supir. Lalu dari dalam, dari bangku penumpang bilang, saya ini TNI AL, minggir kamu atau saya tembak, kata dia, sambil menodongkan pistol ke arah ayah saya. Nah kemudian datanglah mobil Sigra. Tadinya saya pikir itu penasaran orang ada apa, ngumpul rame-rame di situ. Ternyata pada saat kita berkumpul di samping mobil Brio, mobil Sigra itu dengan sengaja menabrakkan ke kami. Sampai posisinya di mana Mas mobil Sigra itu? Di samping mobil Expander. Mobil Mas ya? Mobil saya waktu saat pengejaran. Jadi dia mundur sambil belok untuk menabrakkan kami. Jatuhlah om saya dengan tangannya patah. Dan kemudian mobil Sigra itu tancap gas kabur, disusuli dengan Brio. Antara penodongan dengan kedatangan mobil Sigra, kira-kira berapa lama Mas? Sekitar 1-2 menit lah, jadi sangat cepat sekali waktu itu. Kita membiarkan itu mobil berjalan, sambil kita mencari cara gimana caranya mengambil mobil tersebut, karena di mobil tersebut tuh sudah ada pistol. Nah, ayah saya menyarankan kita sambil jalan, kasih jarak sekitar 4-5 km waktu itu. Nah, ayah saya memberi saran, Agam cek GPS dan si Iki cek Google Maps. Waktu itu kita mengikuti mobil tersebut arah Pantai Carita, arah ke Anyer. Kemudian di Pasar Anyer, mobil itu berhenti. Si Iki cek GPS, ternyata ada Polsek Cinangka yang terdekat. Pada saat itu kami menghampiri Polsek Cinangka,
memberitahu kronologinya seperti apa, bahwa kami sudah ditodong, mobil kami GPS putus, dan terindikasi penggelapan di sini. Setelah itu dapat penolakan dengan alasan kami ini dari leasing. Sempat menunjukkan bukti-bukti? Belum sempat menunjukkan, sudah dapat penolakan seperti itu. Padahal kami sudah membilang nih kita bawa BPKB, bawa SNK asli, bawa kunci serep, bawa bukti serah terima kendaraan sama customer, dan data-data customer pun kita bawa. Padahal di awal sudah dijelaskan bahwa yang membawa mobil Brio kami itu memiliki senjata api, tapi mendapatkan saran seperti itu. Jadi sangat tidak masuk logika sekali ya. Anda merasa kesal, sia-sia sudah melapor kepada pihak kepolisian saat itu? Ya agak sedikit kecewa ya, karena harusnya kita tidak ada alasan untuk Polsek menolak penampingan kami begitu. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu saya mengecek GPS kembali dan saya menghubungi anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia, anggota yang di Tangerang. Saya bilang mobil saya ini dalam masalah, GPS putus, dan di dalam ini ada senjata api, saya bilang pada saat itu. Lalu saya cek mobil tersebut dari arah Cilegon masuk ke tol Merak Tangerang. Nah, saya mengkonfirmasi mobil ini sudah masuk ke tol. Kebetulan pada saat saya cek, mobil tersebut berhentilah di rest area. Nah, dari situ anggota yang dari Cikande menyusulkan kami dari belakang. Sesampainya di rest area, saya tuh nunggu di pas gerbang masuk rest area. Ketemulah sama anggota Army waktu itu 3 orang, dan kami melihat mobil tersebut sudah terparkir di Indomaret. Sehabis itu mobil Army yang pakai Avanza itu di samping mobil Brio. Nah, kami expander menutupinya, jadi menghalangi mobil tersebut biar tidak bisa jalan. Sudah ada mobil Sigra juga di situ? Sebelumnya kami melihat mobil Sigra, cuma kami itu tidak tahu itu mobil yang waktu disaketi atau bukan awalnya. Dari situ terlihat sekali dari dalam mobil, saya tembak langsung ke arah kerumunan kami, jedar gitu, keluarkan asap dari situ. Tembakan pertama? Tembakan pertama waktu itu kemungkinan mengenai saya waktu itu. Terus tembakan pertama dari dalam mobil, jedar, itu yang kedua ketiga berbarengan setahu saya. Waktu itu saya chaos, saya juga mengamankan diri karena saya juga baru pertama kali dalam posisi seperti itu, saya ketakutan. Dan saya melarikan diri ke arah samping kanan mobil Brio. Nah, kemudian yang saya lihat dari CCTV, dari video amatir tersebut, yang membawa senjata api itu sambil merokok mencari kami, mencari kami. Untung saya waktu itu kabur. Jadi kalau saya nggak kabur itu mungkin saya juga tertembak, karena dia mencari saya, muter ke belakang mobil Brio, Kak. Tertembaklah 3-4 kali itu, 4-5 kali itu. Kemungkinan disitulah Pak Ramli terkena. Terlihat tarik-menarik itu sebenarnya untuk mencari senjata api tersebut, karena mereka yang menodongkan senjata api pada saat itu. Dan pada saat itu pun dia mengaku saya ini TNI AL, katanya. Sambil tidak ada pengeroyokan, kami hanya mengamankan orang yang menodong kami di saketi awalnya begitu. Betul. Jadi dan juga terlihat jelas CCTV orang tersebut masih berdiri tegap, tidak ada pengeroyokan, tidak ada sama gitu. sekali. Apalagi yang berstatement sekarang 15 orang pengeroyokan, 15 dari mana? Nggak lama kemudian saya mendengar ada yang kena tertembak di dalam Indomaret. Nah, saya dalam hati, aduh semoga jangan ada keluarga saya yang tertembak. Ternyata yang pas saya lihat, ayah saya sendiri yang sudah terkapar pada saat itu. Memang pada saat penembakan terhadap ayah saya itu sangat keji sekali. Penembak ini sambil merokok, sambil menembak langsung tepat di arah dada saya, itu sangat keji sekali menurut saya. Pelaku yang menodongkan senjata api di Saketi itu kan kemudian berhasil diamankan karena dia di luar ya pada saat itu posisinya di Indomaret. Betul. Pelaku yang menodongkan senjata api yang menembakkan kan dari dalam mobil Sigra. Berarti Betul. orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Begitu. Dan sekilas emang saya melihat agak tinggi waktu di Saketi. Emang itulah orang yang waktu menabrakkan mobil kami, menabrakkan kami itu di Saketi. Yang dari dalam Sigra itu. Iya, karena mobil Sigra itu kacanya tidak terlalu terang, jadi masih kelihatan lah. Satu lagi Mas, saya ingin mengonfirmasi ya, seberapa sering sih hal seperti ini terjadi di rental mobil sepanjang yang Anda alami sejauh ini? Kalau yang saya alami, kami juga sudah lama di rental mobil dari 2008. Ya sudah seringkali sekali, Kak. Jadi mungkin sudah ratusan kali.
yang kita tangani pernah sampai ke pengadilan juga pernah. Ya sudah sering sekali lah kasus seperti ini. Jadi ya saya berpikir banyak pemain-pemain seperti ini Kak, ada yang jual beli mobil SNK doang di marketplace Facebook tuh banyak sekali. Itulah yang mengundang kejahatan seperti ini sebenarnya Kak. Sekali lagi kami mengucapkan bela sungkawa. Semoga lekas pulih ya bagi Pak Ramli yang sekarang masih sedang menjalani perawatan. Kenyataan di tempat kita ini orang kalau melapor itu udah repot sendiri ya. Ditanyanya segala macam.